Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Peniel dan Gereja Anugerah Kemendung pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 13 Maret 2021, kita berjumpa kembali bersama-sama dalam program Gemar Online. Dan pagi hari ini saya menerima berkat dari Tuhan yang sangat luar biasa dalam pembacaan Renungan Gemar di kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian kepada semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu berdiri menurut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan perbuatan demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya cukup diingatkan dengan keras oleh Tuhan lewat pembacaan Gemar pagi hari ini. Karena sebenarnya apa yang saya renungkan hari ini bersama Bapak Ibu Saudara, bukan berarti yang saya renungkan ini sudah saya lakukan atau sudah saya implementasikan dalam kehidupan saya, tapi malah Tuhan meletakkan firman ini yang untuk kita renungkan bersama-sama, termasuk salah satunya adalah mengingatkan diri saya sendiri. Dimana untuk sampai saat ini saya masih belum bisa melakukan hal-hal ini, dimana saya merendahkan diri terhadap saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mungkin melakukan kejahatan kepada saya. Saya sangat tertampar ketika tertulis di ayat yang ke-16 di bagian akhir. Di sana ditulis, jangan menganggap dirimu pandai. Jujur saya di usia saya yang sangat muda ini, di mana ego saya sebagai pemuda sangat tinggi, saya akui itu. Dan hari ini saya tertampar jelas oleh firman Tuhan di kitab Roma ini. Janganlah menganggap dirimu pandai. Itu yang sering saya lakukan dan saya akui, di mana saya sudah merasa saya dapat melakukan banyak hal, saya bisa mendapatkan beberapa prestasi yang akhirnya membuat saya tinggi hati. Dan akhirnya seolah-olah saya pantas untuk melakukan pembalasan. Sedangkan saya diingatkan bahwa di pasal yang ke-19 bukan hak saya, bukan kemampuan saya di sana, bukan tempat saya di sana untuk memikirkan atau bahkan melakukan pembalasan sendiri terhadap mungkin orang-orang yang melakukan hal yang kurang berkenan di hati saya. Malah sebaliknya. Dan ini yang cukup juga sangat berat untuk saya lakukan, saya akui saja, dimana ketika musuhmu lapar engkau harus memberi makan, lalu ketika musuhmu haus engkau harus memberi minum, ketika dia butuh tumpangan kita harus memberikan tumpangan. Karena di sanalah kita akan meletakkan bara api di atas kepalanya. Dalam arti semakin kita menumpuk kebaikan terhadap mungkin seteru kita yang di sini disebutkan mungkin orang-orang yang membuat sesuatu yang kurang berkenan di hati kita, itu malah menjadi tanggung jawab orang tersebut. Karena tanggung jawab berupa pembalasan itu hanya milik Tuhan, dan itu hanya oleh kapasitas Tuhan, bukan kapasitas kita. Tugas kita kembali lagi hanya melakukan kasih. Karena di terakhir digenapi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Hal ini yang sangat benar-benar membuat saya diingatkan kembali bahwa saya punya cara pikir yang masih salah, di mana saya seolah-olah saya lebih baik daripada mungkin orang yang bertindak kurang berkenan terhadap saya, sehingga saya berhak untuk melakukan pembalasan, tapi itu bukan kapasitas saya. Bahkan
sebenarnya kita harus melakukan yang kebaikan untuk mengalahkan kejahatan tersebut. Dan di satu sisi saya juga diingatkan, apakah saya ini sudah benar-benar baik juga? Apakah saya sudah tidak melukai orang lain? Apakah saya tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain? Apakah tindakan saya ini juga tidak berkenan di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan? Saya jadi lebih diingatkan, berarti sebenarnya ada tanggung jawab lain yang saya tidak sadari terhadap orang lain tersebut. Nah, maka dari itu, dari renungan saya hari ini, terutama untuk saya, juga boleh untuk Bapak Ibu Saudara, di mana kita sesuai dengan tema gereja kita tahun ini untuk menjadi serupa seperti Kristus, kita punya tanggung jawab di mana kita harus memperkaya kasih kita terhadap sesama kita, tidak pandang bulu saudara atau teman kita yang mana yang mungkin berbuat baik atau jahat buat kita, tapi kita punya tanggung jawab untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dalam arti ya kembali melepaskan pengampunan, lalu juga berbuat baik, berbuat kasih terhadap saudara kita, baik itu yang baik maupun yang jahat buat kita. Dan sangat susah sebenarnya, dan saya akui itu, saya sendiri belum bisa sempurna melakukan hal ini. Tapi kembali lagi, ketika kita datang ke hadapan Tuhan dan kita mampu menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Mungkin di setiap renungan saya selalu mengatakan hal ini karena jujur saja saya sendiri masih belum sempurna, dan cuma Tuhan yang bisa saya andalkan, karena Tuhan sangat mengerti keadaan kita masing-masing. Ketika kita hadir pun Dia yang akan memampukan. Puji Tuhan, semoga berkat pagi hari ini bisa memberkati kita, semakin menyempurnakan kita sehingga kita bisa semakin sempurna seperti Kristus. Puji Tuhan, mari kita tutup Gemar pagi hari ini hanya dengan doa pagi kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan buat kami pagi hari ini. Tuhan, kami boleh kembali bangun Tuhan dengan hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bangun, menikmati kasih karunia-Mu. Dan Tuhan, pada renungan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan diri kami Tuhan. Ajar kami melepaskan pengampunan, ajar kami memberi kasih Tuhan, dan ajar kami Tuhan semakin sesuai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan mampukan, Kau yang akan layakkan dan sucikan kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan setiap kegiatan kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergembala. Tuhan Yesus memberkati.